Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Re di channel Mistis dan Teror. Semoga kalian yang lihat video ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dilindungi dari segala musibah. Sebelum mulai ke cerita horor, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdhurun. Berdoa selesai. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang seorang yang solo camping. Solo camping ini merupakan suatu kegiatan camping sendiri tanpa adanya teman, dan kebanyakan kalau orang mau camping rame-rame atau emang sengaja dia mau camping sendirian, dan bisa jadi karena gak ada teman yang mau diajak untuk camping, jadi orang itu memutuskan untuk pergi sendirian dengan berbagai alasan. Mungkin saja ya gara-gara temannya itu kerja. Langsung saja ke ceritanya. Sebut saja namanya Handoko. Pada saat libur kerja, Han ini mengajak teman-temannya untuk pergi camping untuk menghilangkan stres lah. Dia coba telepon temannya tapi banyak yang sibuk. Coba telepon temannya yang lain juga pada gak bisa. Sampai teman pendakian yang biasanya sering muncak bareng juga gak bisa. Akhirnya Han ini coba buat status di WA. Siapa tahu ada yang mau ikutlah untuk camping. Banyak sih yang balas, akan tetapi malah ngajaknya minggu depannya. Karena kebanyakan temennya ini kerja di perusahaan, jadi gak bisa langsung libur gitu. Ya gimana lagi, Handoko ini gak pasti juga liburnya. Dengan berat hati terpaksa dia solo camping. Setelah semuanya di packing, berangkatlah Handoko menaiki kendaraan bermotor ke salah satu tempat di mana di situ banyak pohon pinus. Dan kalau siang sejuk sekali, tetapi kalau malam gelapnya itu walaupun bulannya terang banget, ya tetap gelap sih. Setelah perjalanan 1 jam, sampailah di desa terakhir. Handoko menitipkan motor di penduduk setempat. Dia sampai bilang ke ibu, "Bu, nitip motor, saya mau camping di hutan pinus." Kata ibu, "Ya nak, hati-hati, sendirian aja nih nak." "Iya bu, teman-teman pada gak bisa." "Oh jadi gitu, ya udah, nanti kalau di sana ada orang mending bareng dia aja, takutnya kesasar." Pada jam 2 sore Handoko menyusuri jalan setapak. Di jalan setapak ini Handoko bertemu orang-orang yang pergi ke hutan untuk mencari rumput, dan juga ada yang pergi ke kebun. Jam 4 sore Handoko ini sampai di hutan pinus. Karena dia gak tahu dan gak pernah juga ke tempat ini, dia mendirikan tenda di tempat pinus pertama. Karena kalau dia terlalu masuk, dia juga ya takut kesasar lah. Mending buka tenda di tempat pinus pertama agar tidak tersesat di dalamnya. Akan tetapi Handoko ini berubah pikiran. Dia mikirnya, ya kalau sekarang enak, sore-sore mending agak masuk aja dikit, siapa tahu besoknya panasnya dari sana. Gak bawa kompas lagi, dan juga gak tahu nanti arah timur yang mana, arah barat yang mana, karena udah hampir jam 5. Bergegaslah Handoko ini
memindahkan carrier yang udah dibuka sekitar 50 meter dari pinus pertama, agak masuk sih sedikit. Setelah dia mendirikan tenda, dia mengeluarin semua barang-barang untuk makan malam, ya sambil ngopi lah, untuk nyantai-nyantai sendirian di hutan. Tepat jam 8 malam, Handoko coba memasak makanan untuk dimakan. Dia coba keluar, aduh gelap banget nih. Rasanya itu gak seperti yang baru nyampe. Handoko itu waktu baru nyampe gak merasa takut, tapi setelah jam 8 malam dia buka tenda, dia agak merinding karena emang pertama kalinya dia solo camping. Dan Handoko ini mikir-mikir juga, apa aku pulang aja, apa aku camping di sini sampai besok. Dan juga di jalur ini juga malam, lumayan juga kalau jalan kaki ke pemukiman terdekat. Ya, Handoko memutuskan mencoba memberanikan diri solo camping sendirian. Ya gak apa-apa lah, hitung-hitung jadi pengalaman pernah camping sendirian. Jam 8 lewat, Handoko ini coba memasak untuk dimakan. Akan tetapi kalau masang di dalam tenda, takutnya nanti terjadi sesuatu dan bisa juga kebakaran. Handoko ini masak di luar. Dia memberanikan diri keluar. Setelah itu, waktu dia masak, baru juga nyalain kompor, baru nuangin minyak buat menggoreng telur, dan juga ada sarden yang belum dimasak. Handoko ini merasa dirinya itu ada yang mendekat, dari timur, dari barat, semuanya terasa mau mendekat. Handoko ini gak berani untuk menoleh. Dan terpaksa Handoko masuk ke dalam. Dia mencoba memasak, ya kompornya di luar, orangnya di dalam. Tapi ya udah lama kelamaan Handoko serasa kayak udah biasa aja dengan kondisi di situ. Anggap aja ini kayak pendakian yang dulu-dulu yang pernah saya tempati. Ya udah terbiasa dengan kondisi ya makhluk-makhluk yang udah seperti mau mendekat. Handoko makan seperti biasa. Tak lama kemudian jam 10 malam, Handoko coba mau tidur. Dia tidur seperti ya pada umumnya di tenda-tenda itu, bolak-balik gak bisa lelap juga sih, karena emang beda lah dengan di rumah. Kalau di rumah mah ada kasur, di sini mah keras. Pada saat itu Handoko mau pipis, tapi nggak mungkin juga kalau pipis di dalam tenda. Dia coba keluar sekitar 10 meter dari tenda, di belakang pohon. Dia coba pipis tanpa melihat ke depan, dia cuma melihat ke bawah. Setelah mau selesai pipisnya, dia dikejutkan dari sebelah kiri. Di sana ada seperti hantu Belanda yang berpakaian seperti kerajaan. Handoko langsung kaget sampai dia terduduk jatuh. Dan waktu dia lari, dia salah arah. Dia malah menjauhi tenda. Dan di semua tempat di dekat pohon itu ada hantu Belandanya. Handoko ini lari seperti kebingungan, dia malah menjauhi tenda. Dan setelah dia muter-muter, dia melihat sekilas tendanya itu yang ada mereknya. Dia agak memantulkan cahaya ketika di senter. Lah, Handoko itu langsung lari menuju tempat itu, ke dalam tenda. Dia sampai jatuh tersungkur. Dengan keadaan sangat takut, Handoko ini langsung menutup tendanya dan dia memakai SB
Ya, dia seperti ketakutan. Sampai-sampai dari jam 10 malam dia gak bisa tidur sampai jam 4 subuh karena dia ketakutan. Setelah pagi hari, Handoko ini dibangunkan oleh seorang petani dari luar, dan Handoko pun terkejut. Astagfirullahaladzim, ternyata setelah dibuka adalah bapak-bapak, 2 orang yang mau pergi ke kebunnya. Dan Handoko ini sempat bertanya, "Pak, tadi malam ada sosok hantu Belanda di sekitar sini." Lalu bapak yang mau ke kebun itu sempat bercerita, "Iya, di sini sering terlihat sosok hantu Belanda. Orang sini udah biasa melihat hantu itu karena dulu pada zaman penjajahan di sini itu tempat pembantaian orang Belanda oleh pribumi." Dan Handoko ini berpikir, pantesan Pak, di sini banyak hantu Belanda, banyak sekali. Lalu bapak itu menawarkan, "Apa aku antarkan ke tempat kejadiannya?" "Udah Pak, makasih banyak, saya mending pulang aja." Tak lama kemudian Handoko ini bergegas meninggalkan hutan pinus itu. Ya, namanya juga ketakutan, ya mungkin ada trauma. Dia packing dengan cepat, lalu dia menuju ke desa tempat dia menitipkan motor. Dan Handoko ini berjanji tidak akan pergi ke tempat itu lagi. Sekian dari cerita mistis dan teror dari channel ini. Kalau ada salah atau penyampaian yang kurang enak, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.